Mari kita bahas gambar yang pertama. Wait a minute. Who are you? Perkenalkan, nama saya Renaldo Purwono. Di sini saya akan membahas tentang gambar-gambar berikut. Mari kita simak. A few moments later. Ya, gambar yang pertama yaitu gambar dari deadweight tester atau penguji bobot mati. Bagian-bagian dari deadweight tester ini ada piston, wicks, oil reservoir, adjustable plunger, crank, oil, internal camber, dan reference pressure port. Deadweight tester disebut juga dengan pengukur tekanan mekanis. Deadweight tester digunakan untuk mengkalibrasi dan dapat mengukur tekanan yang sangat tinggi. Seperti namanya, penguji bobot mati mengukur tekanan langsung melalui penerapan bobot yang memberikan gaya per unit area atau definisi mendasar dari tekanan. Itu dibangun dengan ruang internal yang diisi dengan cairan, biasanya oli, bersama dengan piston ketat, silinder, dan pendorong. Bobot diterapkan ke bagian atas piston yang mengerahkan kekuatan pada minyak di ruang. Total gaya atau F yang bekerja pada oli pada antarmuka piston oli adalah jumlah berat piston plus bobot terapan. Karena luas penampang piston AE diketahui, tekanan dihitung sebagai P sama dengan F per AE. Satu-satunya sumber kesalahan yang signifikan yaitu karena gesekan statis panjang antarmuka antara piston dan silinder, tetapi bahkan kesalahan ini biasanya sangat kecil. Port tekanan referensi adalah terhubung ke salah satu tekanan yang tidak diketahui yang akan diukur atau ke sensor tekanan yang akan dikalibrasi. A few moments later. Pembahasan gambar kedua. Gambar kedua ini tentang teknik pemecahan masalah. Di gambar tersebut ada dua orang, yang satu melewati jalan yang mudah, yang satu melewati jalan yang sulit dengan tengah-tengahnya yaitu masalah dan puncaknya adalah solusinya. Teknik pemecahan masalah. Langkah pertama dalam mempelajari ilmu apapun adalah memahami dasar-dasarnya dan meraih pengetahuan yang baik tentang itu. Langkah selanjutnya adalah menguasai dasar-dasarnya dengan memuji pengetahuan ini. Ini dilakukan dengan memecahkan masalah dunia nyata yang signifikan. Memecahkan masalah seperti ini, terutama yang rumit, membutuhkan sistematis pendekatan. Dengan menggunakan pendekatan langkah demi langkah, seorang insinyur dapat mengurangi solusi dari masalah yang rumit menjadi solusi dari serangkaian masalah yang sederhana. Langkah pertama, pernyataan masalah dengan kata-kata Anda sendiri. Yang dimaksud adalah nyatakan masalah secara singkat, informasi kunci yang diberikan, dan jumlah yang ditemukan. Ini untuk memastikan bahwa Anda memahami masalah dan tujuan sebelum Anda mencoba menyelesaikan masalah. Langkah kedua yaitu skema. Gambar sketsa realistis dari sistem fisik yang terlibat. Dan buat daftar informasi yang relevan pada gambar tersebut. Sketsa tidak harus berupa sesuatu yang rumit, tetapi harus menyerupai sistem yang sebenarnya dan menunjukkan fitur-fitur utama. Tunjukkan interaksi energi dan massa dengan lingkungan. Daftar informasi yang diberikan pada sketsa membantu seseorang untuk melihat keseluruhan masalah sekaligus. Juga periksa properti yang tetap konstan selama proses seperti suhu, isoterma, dan menunjukkan mereka di sketsa. Langkah ketiga yaitu asumsi dan perkiraan. Pertama, sebutkan asumsi dan perkiraan yang tepat yang dibuat untuk menyederhanakan masalah, untuk memungkinkan untuk mendapatkan solusi. Benarkan asumsi yang dipertanyakan. Asumsi nilai yang wajar untuk jumlah yang hilang itu perlu. Misalnya, dengan tidak adanya data spesifik untuk tekanan atmosfer, dianggap 1 atm. Namun, harus diperhatikan dalam analisis bahwa tekanan atmosfer berkurang dengan meningkatnya ketinggian. Misalnya turun ke 0,83 atm di Denver, dalam kurung ketinggian 1610 meter. Yang keempat, hukum fisik. Terapkan semua hukum dan prinsip fisik dasar yang relevan, atau seperti konservasi massa, dan kurangi menjadi bentuk yang paling sederhana dengan
memanfaatkan asumsi dibuat. Namun, wilayah tempat hukum fisik diterapkan harus diidentifikasi dengan jelas. Terlebih dahulu, misalnya saja peningkatan kecepatan air mengalir melalui nozzle dianalisis dengan menerapkan konservasi massa antara inlet dan outlet nozzle. Langkah kelima yaitu properti. Tentukan properti terminal di negara yang tidak diketahui perlu untuk menyelesaikan masalah. Dari hubungan properti atau tabel, daftar properti secara terpisah dan menunjukkan sumbernya jika ada. Langkah keenam yaitu perhitungan. Gantilah jumlah yang diketahui ke dalam hubungan yang disederhanakan dan lakukan perhitungan untuk menentukan yang tidak diketahui. Berikan perhatian khusus pada pembatalan unit dan ingat bahwa kuantitas dimensi tanpa unit tidak ada artinya. Juga jangan memberikan yang salah implikasi dari presisi tinggi dengan menyalin semua digit dari layar kalkulator, atau bulatkan hasilnya ke jumlah digit signifikan yang sesuai. Langkah 7 yaitu langkah terakhir, lakukan penalaran, verifikasi, dan diskusi. Periksa untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh masuk akal dan intuitif, dan memverifikasi validitas asumsi yang dipertanyakan. Ulangi perhitungan yang menghasilkan nilai yang tidak masuk akal. Misalnya, mengisolasi air pemanas yang menggunakan gas alam senilai $80 setahun tidak dapat menghasilkan penghematan $200 setahun. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's